Komunikasi Unmira. Perkenalkan, saya Fiona Karita, host hari ini. Sahabat Jikom, berbicara tentang organisasi pasti tidak terlepas dari struktur dan juga hierarki kepemimpinannya. Tapi apakah teman-teman sudah tahu secara detail tentang elemen-elemen apa saja yang ada di dalamnya dan seperti apa saja tugas dan tanggung jawabnya? Oleh karena itu, saat ini sudah hadir bersama kami ada Ibu Francisca Desiana Setianingsi, MSI, atau yang biasa disapa dengan Ibu Niu. Nah, beliau ini merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mandira Kupang. Halo Ibu, selamat pagi Ibu, selamat datang. Selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah bergabung dengan kami di sini. Mungkin kami memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menyapa J-Commerce agar teman-teman bisa lebih mengenal lagi dengan Ibu. Terima kasih Fiona, selamat pagi J-Commerce semuanya. Tadi sudah diperkenalkan, saya Francisca Desiana Setianingsi, biasa dipanggil Ibu Ning. Saya menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di FISIP dan sekaligus sebagai dosen di Prodi Ilmu Komunikasi. Ibu, terima kasih. Sebelumnya, karena kami ingin menanyakan Ibu terkait Wakil Dekan 1, sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di FISIP Unmira ini, Ibu? Oke, sebagai Wakil Dekan 1, kami dilantik di bulan Desember, sehingga untuk saat ini sudah sekitar 5-6 bulan ya sebagai pejabat di Wakil Dekan 1. Jadi kurang lebih 5-6 bulan ya Ibu. Baik Ibu, kami juga ingin bertanya Ibu, untuk Wakil Dekan 1 sebenarnya seperti apa tugas pokok Ibu sebagai Wakil Dekan 1? Apa perbedaannya mungkin dengan Wakil Dekan 2? Seperti apa Ibu? Oke, jadi di fakultas itu ada dekan, ada Wakil Dekan 1, ada Wakil Dekan 2. Secara umum tugas Wakil Dekan 1 atau dekan dulu, dekan itu tugasnya secara umum adalah mengkoordinir segala kegiatan, aktivitas baik dari bidang akademik maupun bidang kemahasiswaan yang ada di fakultas. Lalu untuk Wakil Dekan 1 itu dipercaya untuk mengkoordinasi bidang akademik. Wakil Dekan 2 mengkoordinasi bidang kemahasiswaan, sarana prasarana dan juga keuangan. Itu yang membedakan antara dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2. Jadi sebenarnya tugasnya juga tetap saling berkaitan, tetap saling mengisi satu sama lain gitu Ibu dalam tugas dan tanggung jawabnya. Baik Ibu, sebagai Wakil Dekan 1 Ibu, sebelumnya kita ketahui juga bahwa Ibu menjabat sebagai sekretaris di Prodi Ilmu Komunikasi Unmira. Nah, bagaimana Ibu proses transisinya sampai sekarang Ibu menjadi Wakil Dekan? Mungkin seperti apa? Mungkin Ibu dipilih atau mencalonkan diri, atau bagaimana proses transisinya Ibu? Oke, jadi memang sebelum menjabat atau dipercaya sebagai Wakil Dekan 1, saya di Prodi juga dipercaya sebagai Sekretaris Prodi. Untuk Sekretaris Prodi ataupun dengan Wakil Dekan itu biasanya dipilih. Agak jarang untuk mencalonkan. Kalau untuk dekan biasanya mencalonkan, tapi kalau untuk Sekretaris Prodi, Wakil Dekan itu biasanya dipilih. Lalu karena di akhir Desember kemarin itu masa kepemimpinan dari dekan lama itu sudah hampir berakhir, maka diminta untuk memilih lagi dekan dan wakil dekannya. Jadi ketika itu memang saya masih aktif sebagai Sekretaris Prodi, tetapi karena dipilih ya atau ditunjuk sebagai Wakil Dekan 1, ya saya menyatakan kesediaan untuk kemudian menjadi Wakil Dekan 1. Baik teman-teman, jadi Ibu ini dipilih ya Ibu sebagai Wakil Dekan 1 di FISIP ini Unmira. Baik Ibu, jabatan Ibu sebagai Wakil Dekan 1, kemudian Ibu juga dosen pengajar di Ilmu Komunikasi Unmira, kemudian Ibu juga dosen pembimbing akademik. Nah, apakah Ibu mempunyai kendala dalam menjalankan tugas Ibu yang berbeda-beda dengan posisi Ibu yang berbeda? Apakah ada kendala dan bagaimana cara Ibu mengatasi itu untuk bisa menjalankan tugas Ibu dengan efektif? Jadi memang benar, saya memang di fakultas memang diminta untuk menjadi atau ditunjuk dipilih sebagai Wakil Dekan 1, di Prodi pun sebagai dosen Prodi, kemudian dari Prodi juga menunjuk saya juga sebagai pembimbing akademik, lalu pembimbing dan juga penguji untuk skripsi ataupun untuk KKL. Nah, tentu saja dengan banyaknya peran seperti ini, kita harus bisa melihat tugas tanggung jawab kita itu seperti apa supaya jangan saling tumpang tindih.
Jadi ketika di fakultas ya saya melihat diri saya ini sebagai orang fakultas yang bekerja untuk fakultas. Jadi untuk bidang akademik ya seluruh di fakultas. Jadi artinya melihat dari 3 prodi yang ada, IPM, AP, dan juga komunikasi. Lalu kalau saya masuk di prodi sebagai dosen prodi ya mengajar sebagaimana yang sudah dibagikan dalam jadwal perkuliahan atau jadwal mengajar. Begitu juga untuk pembimbingan. Jadi dari saya bisa membagi itu sehingga tidak ada tumpang tindih dan kesulitan pada saat menjalankan tugas. Baik Ibu, jadi sebenarnya kunci dari Ibu adalah Ibu memahami dengan benar tugas dan tanggung jawab di setiap peran yang Ibu punya gitu. Namun apakah ada kendala sejauh ini yang mungkin menurut Ibu yang Ibu temukan gitu, kendala yang Ibu temui? Oke, sejauh ini kayaknya tidak ada kendala karena jadi mengalir begitu saja. Memang waktu ditunjuk untuk di fakultas masih belum terlalu paham, tetapi seiringnya waktu akhirnya bisa mengerti juga bahwa oh ya tugas fakultas seperti ini, tugas di prodi seperti ini. Jadi jangan ada istilahnya overlap gitu. Ya. Ya langsung ya, yang penting paham dan melakukan tugas sesuai peran saja ya Ibu. Iya. Baik Ibu, karena tadi kita juga sudah bahas tentang peran Ibu, beberapa peran Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang komunikasi seperti apa yang terjalin dalam struktur organisasi Visip Unmira Ibu. Mungkin antara dengan sesama rekan kerja, dengan atasan, bawahan, maupun dengan teman-teman mahasiswa Ibu. Seperti apa komunikasi yang Ibu bangun? Oke, kalau dari saya baik di fakultas maupun di prodi atau dengan teman-teman dosen atau dengan teman-teman mahasiswa kayaknya ada 2 gitu ya secara umum, ada yang informal, ada yang formal. Jadi lihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau memang dia itu resmi dan harus formal, ya itu dibuat dengan formal. Tapi kalau itu tidak terlalu resmi, bisa dengan apa ya, tiba-tiba atau tidak usah pakai perjanjian, yaitu modelnya informal. Jadi kayak contoh misalnya membimbing mahasiswa. Kalau formalnya ya mereka akan datang ke ruangan, ya datang ke ruangan lalu menyampaikan mereka mau buat apa, mau apa dan seterusnya. Tetapi kalau tidak formal, kadang-kadang di luar saya bertemu mereka lalu bertanya atau mereka bertanya ke saya dan itu bisa terjadi proses pembimbingan yang tidak formal, jadi secara informal dan formal. Lalu kalau untuk interaksi antara saya dengan teman-teman dosen dan juga dengan mahasiswa itu bisa apa? Kalau di dalam komunikasi organisasi mungkin dibilang sebagai top up atau bottom up gitu ya, top down dan bottom up atau juga yang vertikal. Jadi kalau prodi menunjuk sesuatu atau menugaskan sesuatu ke saya, berarti itu kan top down gitu ya. Jadi dari pimpinan kepada bawahannya. Atau saya memberikan masukan misalnya kepada pimpinan saya, yaitu yang bottom up. Atau misalnya teman-teman mahasiswa itu memberikan masukan, ibu nanti begini-begini, itu yang namanya bottom up. Atau yang secara vertikal, misalnya saya dengan teman-teman dosen saling berbagi, misalnya seperti itu. Jadi ya cara-cara seperti itu biasa dilakukan untuk membuat interaksi atau komunikasi itu menjadi mudah gitu ya, tidak terlalu kaku. Jadi Ibu melihat dengan kondisi situasi saat itu seperti apa dan juga melihat lawan bicara Ibu ya. Kalau misalnya dengan atasan ya harus dikondisikan mungkin formal atau dengan teman sesama rekan kerja atau dengan mahasiswa beda lagi gitu. Ya, jadi ke atasan juga kadang-kadang mungkin bisa informal. Oh iya, misalnya ya kondisinya seperti apa. Jadi kalau misalnya memang ini atasan, tetapi ketika kita berbicara yang sesuatu yang tanda kutip bukan resmi, ya kita mungkin dengan bahasa yang informal gitu atau dengan cara yang informal. Jadi lihat dulu konteksnya, lihat dulu kondisinya seperti apa. Mungkin agar pesannya tersampaikan juga lebih nyaman gitu ya. Baik Ibu, ini juga ada pertanyaan titipan sebenarnya dari teman-teman saya Ibu terkait kita lihat kalau jumlah mahasiswa di Visip ini Ibu tiap tahunnya ini terus meningkat. Nah kemudian kalau kita lihat dalam perkuliahan kita sehari-hari terkadang itu beberapa dosen itu sibuk, jadi kita sering merasa kalau apakah dosen ini kurang atau ya dosen pengajar apakah kurang, tidak sesuai atau bagaimana, mungkin Ibu bisa menjelaskan. Oke, jadi tenaga pengajar atau dosen di fakultas ini sebenarnya memadai gitu ya. Lalu setahun terakhir atau 2 tahun terakhir ini selalu ada penambahan tenaga pengajar baru. Jadi baik untuk prodi IPM, prodi AP maupun prodi ilmu komunikasi itu tetap ada tenaga pengajar. Hanya mungkin terlihat kesannya kurang karena jumlah mahasiswa yang besar dan juga mungkin jumlah mata kuliah yang banyak sehingga pembagian dosen itu ada dosen yang menumpuk di beberapa mata kuliah. Jadi ada satu dosen mungkin memangku lebih dari 3 atau 4 mata kuliah
ya. Jadi itu kesannya kok dosennya itu saja yang mengajar, Iya. tidak ada yang lain ya. Padahal sebenarnya tetap ada penambahan, dan nanti kalau ada pembukaan periode lagi, beberapa prodi juga masih bisa mengajukan ke universitas untuk menambah tenaga pengajar seperti itu. Jadi jawabannya dosen di FISIP ini terus bertambah Ibu, tapi mungkin kesannya terlihat kurang karena mungkin ada beberapa dosen yang mengampu banyak mata kuliah gitu. Dan dari FISIP juga masih terus berharap, masih terus tidak menutup kemungkinan untuk ada penambahan dosen pengajar lagi ke depannya seperti itu. Kemudian saya juga ingin bertanya Ibu tentang fasilitas apa saja sih Ibu yang ada di FISIP Unwira ini. Mungkin dilihat dari, kalau teman-teman mahasiswa bilangnya kita bayar regisnya sekian, kira-kira fasilitas apa sih yang kita dapat di FISIP Unwira ini? Oke, untuk fasilitas secara umum kalau di fakultas ya pasti ada ruang kuliah, kemudian sarana prasarana yang ada di dalam ruang kuliah. Lalu untuk prodi, kalau misalnya kayak komunikasi karena membutuhkan praktek, berarti harus ada laboratorium untuk melakukan praktek. Nah, itu yang coba kita penuhi dan memang sudah ada. Dan yang mungkin masih kurang itu ya sarana prasarana pendukung. Ya kayak kemarin misalnya jumlah ruangan di FISIP ini ada, tetapi ada hanya 2 ruangan besar yang bisa menampung jumlah mahasiswa yang banyak dalam satu kali pertemuan. Akhirnya ada 1 ruangan yang kemudian dialihfungsikan sebagai ruang kuliah yang tadinya dia ruang perpustakaan, tetapi kemudian perpustakaannya sudah terpusat sehingga ruang perpustakaan yang tadinya ruang perpustakaan diganti atau disulap menjadi ruang kuliah. Kemudian bangku atau kursi itu juga ada penambahan. Kalau teman-teman lihat di lobi itu beberapa dos itu, yaitu dos-dos itu berisi kursi-kursi yang memang belum mobilisasi ke ruangan-ruangan ya, jadi masih ditumpuk di sana. Beberapa sudah, yang sisanya belum. Kemudian kemarin itu kan juga ada perbaikan untuk papan whiteboard di dalam setiap ruangan seperti itu. Dan kalau misalnya di komunikasi sendiri ya kita mencoba untuk memenuhi sarana prasarana untuk menunjang kegiatan dalam kuliah di komunikasi. Mungkin salah satu bukti nyata teman-teman bisa lihat ini juga lab untuk prodi ilmu komunikasi yang fasilitas yang cukup memadai untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, mungkin Ibu, saya juga ada pertanyaan tentang kan di FISIP ini ada program baru yang itu KKN tematik Ibu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan KKN tematik itu apa dan seperti apa perbedaannya juga dengan KKN reguler Ibu? Oke, jadi sebutan KKN tematik itu untuk KKN yang diselenggarakan di universitas sebenarnya. Jadi KKN tematik itu LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terpusat di universitas itu punya KKN tematik. Itu biasanya dilaksanakan setiap semester. Biasanya di akhir semester, dan itu menjadi mata kuliah wajib yang harus diampu oleh semua mahasiswa yang ada di Unwira. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang kegiatan yang kita mengakomodir dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena di dalamnya itu ada 8 kegiatan sebenarnya, lalu salah satunya adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat. Itu kemudian kita sebut sebagai memang KKN tematik, tetapi disebut sebagai MBKM mandiri. Artinya dikelola sendiri, baik oleh universitas maupun dikelola oleh fakultas. Nah, kebetulan kita mencoba untuk mengelola itu. Ya, jadi ini kali pertama sebenarnya yang beberapa orang teman yang bulan April kemarin berangkat ke Adonara, itu mereka berangkat untuk mengikuti KKN tematik tetapi dalam konteks MBKM mandiri. Seperti itu. Jadi berbeda dengan KKN tematik yang nanti dikelola oleh LPPM. Kalau LPPM itu melibatkan seluruh mahasiswa yang ada di Unwira, sedangkan MBKM mandiri itu karena dikelola oleh fakultas, maka hanya melibatkan mahasiswa yang ada di fakultas. Programnya lama kegiatannya agak berbeda. Kalau dari yang dikelola oleh LPPM yang KKN tematik itu sekitar 1 bulan. Sedangkan kalau yang MBKM mandiri yang sekarang kita sedang jalankan itu 6 bulan. Dan 6 bulan jadi lebih lama. Jadi dikonversi, dan mereka yang mengikuti MBKM mandiri itu akan mendapat 20 SKS yang dikonversi dengan mata kuliah mereka yang mereka program di semester 6. Jadi untuk MBKM mandiri maupun KKN tematik memang kita tujukan atau ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di semester 6 atau sudah melewati semester 5. Seperti itu yang membedakan. Baik Ibu, kalau misalnya
teman-teman yang mengikuti KKN tematik ini Ibu, apakah dilaksanakan pada masa perkuliahan? Oke, jadi sekali lagi ya, namanya memang KKN tematik, tapi yang membedakan adalah penyelenggaranya. KKN tematik yang hanya 1 bulan itu diselenggarakan oleh LPPM Universitas, artinya melibatkan seluruh mahasiswa universitas. Sedangkan MBKM Mandiri itu juga memang KKN tematik, tetapi diselenggarakan oleh fakultas, melibatkan mahasiswa yang hanya ada di fakultas, seperti itu. Pelaksanaannya memang beda, yang satu 1 bulan, yang satu 6 bulan. Yang 1 bulan ini itu untuk mengakomodir mata kuliah KKN yang sudah dipilih atau dicentang di KRS oleh mahasiswa di semester itu. Jadi penyelenggaraannya sekitar bulan Juni atau Juli sampai Agustus. Karena mereka ya sama, harus ada proposal program kerja, lalu pelaksanaan di lapangan, kemudian laporan. Jadi sekitar Juni-Juli itu mereka berangkat. Nah, sedangkan MBKM Mandiri ini itu memang diturunkan dari dikti, dari negara, kemudian kita diadopsi oleh universitas, lalu diadopsi lagi oleh fakultas, sehingga fakultas menyelenggarakan MBKM Mandiri dengan 6 bulan di lapangan, konversi dengan 20 SKS. Artinya mereka tetap centang mata kuliah di semester 6, tetapi berpindah kuliahnya, tidak di kelas tapi di lapangan selama 6 bulan. Kan sama saja kan, 1 semester kan 6 bulan. Jadi 6 bulan mereka di lapangan. Jadi 6 bulan di lapangan itu juga mungkin tidak pasti pas 6 bulan. Karena pasti ada persiapan, ada pembekalan, kemudian nanti ada pelaporan. Jadi paling-palingan sekitar 4 sampai 5 bulan mereka di lapangan, dan itu dikonversi dengan mata kuliah yang mereka program di semester berjalan. Jadi kalau misalnya semester ini ada teman ikut MBKM Mandiri ya, ada dari prodi kan ada tuh, dari prodi komunikasi, AP dan IPM itu ada. Misalnya anak komunikasi, semester ini mereka program 15 sampai 17 SKS. Lalu mereka memilih untuk mengikuti MBKM Mandiri. Nah, 15 sampai 17 SKS ini dikonversi dengan 20 SKS. Seperti itu. Jadi ya sama saja kuliahnya, sama kuliah, tapi mereka di lapangan. Mereka harus punya program, mereka harus jalankan itu. Kalau ada salah satu tahapan yang tidak terselesaikan, ya resikonya ada SKS yang tidak selesai. Sama kan kalau misalnya di kelas. Nah, kalau di perkuliahan, kalau tidak ikut ujian akhir, ya kemungkinan tidak lulus. Ya, jadi modelnya sama, hanya bedanya itu tadi. Jadi sama-sama dalam seperti bentuk perkuliahan dan diakui dan dapat dikonversi juga dalam bentuk SKS ya kegiatan ini. Baik Ibu, karena tadi kita sudah bahas juga tentang Ibu sebagai wakil dekan, kita beralih dulu Ibu dalam peran Ibu sebagai dosen pengajar Ibu di ilmu komunikasi. Nah, apakah Ibu punya kisah atau pengalaman menarik saat mengajar teman-teman mahasiswa yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda Ibu? Ibu punya? Ya, kalau yang menarik ya suka duka pasti ada ya sebagai dosen. Sukanya banyak, dukanya banyak ya. Dan semua itu ya kita jadikan sebagai pelajaran gitu ya, pengalaman. Jadi kalau misalnya bertemu dengan mahasiswa yang berasal dari daerah tertentu dengan gayanya sendiri, dengan dia punya modelnya sendiri, ya bagaimana saya kemudian mencoba untuk beradaptasi dengan dia ini seperti apa. Menghadapi mahasiswa yang suka mengeluh, menghadapi mahasiswa yang pendiam, menghadapi mahasiswa yang cerewet misalnya, itu kan beda-beda. Dan itu ya menjadi pengalaman yang menarik sebenarnya. Jadi memperkaya saya, oh ternyata kayak mereka ini seperti ini, nanti pendekatannya seperti apa. Kalau anak yang seperti ini, nanti pendekatannya bagaimana. Ada anak yang gampang tersinggung, ada anak yang cuek saja. Jadi kita coba untuk mengenal ya, walaupun mungkin tidak kenal secara detail, tapi minimal oh anak ini seperti ini, dan kita bisa membawa diri untuk bisa berinteraksi dengan mereka dengan lebih baik. Dari pengalaman Ibu sebenarnya kita juga bisa lihat kalau sebenarnya bukan hanya mahasiswa yang belajar saja, tapi dosen pun juga bisa belajar dari mahasiswa. Dan Ibu mendapat banyak pengalaman-pengalaman berharga dari proses belajar dan mengajar mahasiswa itu. Karena Ibu sebagai dosen pengajar juga, mungkin saya ingin bertanya bagaimana pandangan Ibu kalau misalnya ada dosen yang pada jam mata kuliahnya tapi beliau tidak masuk dan tidak ada informasi sama sekali, mungkin tidak ada informasi terkait perkuliahan ditunda atau diberikan tugas dan lain sebagainya. Jadi kami hanya masuk dalam kelas tapi menunggu dan akhirnya tidak ada informasi. Bagaimana cara pandang Ibu terkait masalah seperti ini? Oke, jadi model kayak begini memang
tidak bisa dipungkiri ada gitu ya, setiap semester pasti ada. Kalau ke saya dulu ya, sebelum saya bicara tentang orang lain, kalau ke saya biasanya saya infokan. Kalau tidak datang saya infokan, kalau saya terlambat pun saya infokan. Jadi kalau misalnya sedang menguji misalnya, ya saya tetap info kepada ketua kelas, bilang nanti saya terlambat karena saya sementara ini, atau nanti saya terlambat tolong ditunggu sebentar, atau hari ini tidak ada perkuliahan, dan itu biasa diinfokan. Lalu kalau kita melihat ada yang seperti tadi disampaikan bahwa ada dosen yang mungkin tidak hadir tanpa pemberitahuan sehingga membuat teman-teman mahasiswa itu menunggu, ya bisa jadi ada alasan tersendiri. Entah karena mungkin kegiatannya itu sangat penting sehingga beliau lupa untuk menginformasikan, atau memang tidak sempat, atau memang tidak mau, atau tapi kayaknya kalau tidak mau tidak mungkin gitu ya, pasti mau tapi bisa jadi tidak sempat gitu. Jadi kaget-kaget, aduh saya ada kuliah, seperti itu. Ya sama juga seperti teman-teman mahasiswa, kadang-kadang tidur-tidur dong, saya ada kuliah jam sekian gitu ya, lupa. Jadi mungkin faktor-faktor itu yang biasa terjadi sehingga dosen tidak menginformasikan. Tapi kalau dari saya saran sih, kalau misalnya teman-teman mendapatkan pengalaman seperti itu, ya sebaiknya diinformasikan juga kepada dosen tadi. Misalnya ditanya, jadi sebelum ini kok dosennya tidak kabari ya, coba ketua kelas tanya, siapa tahu dosennya memang lupa. Atau kalau misalnya terus-terusan mendapat yang seperti itu, tidak ada salahnya menghubungi prodi untuk menyampaikan masalahnya seperti apa. Jadi jangan hanya diam, karena kan dalam berkomunikasi ini kan, kalau di dalam lingkup fakultas kita semua orang dalam organisasi fakultas namanya kan. Jadi informasi itu tidak kita tunggu dari atas turun, tetapi kita kadang juga harus punya inisiatif untuk menginformasikan kepada yang lebih tinggi dari kita. Kalau takut salah, itu juga jangan. Nah, kalau misalnya takut, ya gimana caranya dalam menginformasikan itu secara baik. Misalnya kalau kita ngomong ke atas, berarti bahasa kita agak berbeda ketika kita ngomong dengan sesama teman. Ya, jadi mungkin ucapkan salam dulu atau permohonan maaf apa, lalu sebutkan kamu siapa, kenapa, menyampaikan apa, dan terakhir pasti ada terima kasih. Ya, itu kalau secara teks. Tapi secara langsung juga sebenarnya sama. Jadi kalau ketemu yang seperti itu silahkan sih sebenarnya. Jadi kalau dari Ibu sendiri, Ibu pasti selalu menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa kalau misalnya ada berhalangan dan lain sebagainya. Dan tadi Ibu juga menyarankan kepada teman-teman mahasiswa kalau misalnya mengalami hal yang sama, bisa menginformasikannya kepada prodi ya Ibu. Iya. Jadi teman-teman jangan hanya diam, tapi berani. Dan ini Ibu sendiri yang ngomong, jadi mungkin teman-teman bisa lebih berani karena Ibu sudah menyampaikan hal ini di sini kan Ibu. Terima kasih untuk itu Ibu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, Ibu sebagai Wakil Dekan 1, apa target yang ingin Ibu capai selama Ibu menjabat dalam Wakil Dekan 1 Ibu? Oke, targetnya itu karena masih baru, saya sih mencoba untuk berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi tugas tanggung jawab yang sudah dibebankan, terutama berkaitan dengan bidang akademik. Misalnya tahun ini kan 2 prodi itu harus mengirimkan laporan untuk pengajuan reakreditasi. Minimal saya bisa berkoordinasi dengan para kaprodi atau mengontrol mereka kira-kira sudah sampai di mana. Atau saya memberikan informasi apa-apa saja yang harus dilakukan supaya reakreditasi data-data yang dibutuhkan itu bisa dilengkapi seperti itu. Jadi mencoba untuk bisa memenuhi tugas tanggung jawab yang sudah dibebankan. Ibu sempat singgung tentang akreditasi, sejauh ini FISIP sendiri berakreditasi apa Ibu? Kalau fakultas, kalau dari saya kayaknya fakultas belum. Kalau universitas sudah. Kalau setiap prodi ya masing-masing prodi. Ya masing-masing prodi itu sekarang posisinya semua B. Termasuk universitas kalau nggak salah itu juga B. Baik Ibu, mungkin Ibu punya target untuk misalnya kalau ada reakreditasi, apakah ada mungkin perubahan untuk lebih baik lagi Ibu? Oh pastinya, saya berharap prodi. Kalau prodi bagus pasti fakultas juga akan bagus. Jadi fakultas bagus itu karena prodinya baik. Ya, jadi itulah kenapa untuk reakreditasi ini ya saya berharap teman-teman di prodi itu bisa memenuhi tuntutan reakreditasi itu dengan baik. Otomatis kalau itu terpenuhi lalu bisa dipertanggungjawabkan, kemungkinan nilainya akan meningkat ya, dan skornya, grade-nya juga bisa berubah gitu.
bagi Ibu. Dan itu mungkin akan berdampak juga kepada kami mahasiswa dan akan ya semakin baik lagi semoga fakultas kami Ibu. Iya. Dan pertanyaan paling terakhir Ibu untuk menutup bincang-bincang kita hari ini Ibu, apa harapan Ibu untuk FISIP Unwira ke depannya Ibu? Ya, saya berharap FISIP Unwira bisa lebih baik dari yang sekarang, banyak prestasi yang bisa diraih, kemudian dosen-dosennya juga semakin kompeten misalnya, lalu mahasiswa-mahasiswanya tidak hanya sibuk dengan kuliah saja tetapi bisa berprestasi di bidang non akademik, karena kadang-kadang yang non akademik itu yang kurang gitu ya. Yang bagian akademik yang kalau misalnya IPK tertinggi itu ada, kemudian yang lulusan tercepat ada, tapi kadang-kadang kita mungkin ada teman-teman yang berprestasi tetapi teman-teman itu tidak menyampaikan ke prodi atau ke fakultas bahwa mereka berprestasi. Jadi saya berharap kedepannya ya FISIP menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih besar, kemudian semua lulusannya bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan harapan mereka, begitu juga dengan teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan sesuai dengan harapan mereka, karena mereka memilih berkuliah di FISIP yang masuk di 3 prodi, itu artinya mereka menaruh kepercayaan. Itu yang harus bisa dipenuhi oleh FISIP sendiri. Jadi semoga teman-teman semakin aktif lagi Ibu, dan prestasi-prestasinya juga semoga semakin banyak untuk FISIP sendiri. Terima kasih juga Ibu sudah hadir bersama kami. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir untuk Ibu. Baik sahabat Jikom, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu. Fiona Clarita sebagai host mewakili semua rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih.